Mendaki Tangga yang Salah karya Eric Barker. Bab 3 bagian 3. Mungkin kita semua pernah mendengar tentang kajian marshmallow-nya Walter Mischel. Tapi biasanya dari sudut pandang kekuatan kehendak. Ringkasnya, anak-anak dijanjikan 2 marshmallow jika mereka bisa bertahan untuk tidak makan 1 marshmallow. Anak-anak yang bisa bertahan, yang menunjukkan kekuatan kehendak yang lebih besar, menjadi orang yang lebih sukses di masa depan. Tetapi unsur lain yang menarik dalam kajian ini adalah bagaimana anak-anak itu bisa bertahan terhadap godaan. Sebagian besar bukan hanya menahan diri, berteguh, dan menunjukkan kekuatan kehendak dari seorang manusia super. Mereka terlibat dalam pengkajian ulang kognitif. Mereka memandang situasi melalui lensa yang lain atau menjadikannya sebagai permainan. Mischel menjelaskan, ketika anak-anak mengubah marshmallow menjadi awan-awan kapas yang mengapung di udara dan bukan melihatnya sebagai makanan lezat, saya melihat mereka hanya duduk tenang di kursinya dengan permen dan lonceng di depannya sampai mahasiswa saya dan saya tidak tahan lagi. Dengan terlibat dalam pengkajian ulang kognitif dan menceritakan kisah yang lain tentang apa yang sedang terjadi kepada diri sendiri, kita bisa memeriksa kembali seluruh paradigma kekuatan kehendak. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kekuatan kehendak itu seperti otot dan bisa lelah ketika digunakan secara berlebihan, tetapi bisa habis hanya jika terdapat pergumulan. Permainan mengubah pergumulan menjadi sesuatu yang lain. Permainan menjadikan prosesnya menyenangkan. Dan seperti yang ditunjukkan oleh Mischel dalam risetnya, kita bisa bertahan lebih lama tanpa menghabiskan keteguhan dari kekuatan kehendak. Berikut adalah contohnya. Bagaimana jika saya menempatkan setumpuk kokain di depan Anda? Di sini saya anggap Anda bukan pecandu kokain. Kokain itu bisa memberi kesenangan. Anda tahu itu. Orang-orang melakukannya untuk alasan itu, bukan? Tetapi kemungkinan besar Anda akan menjawab, "Oh, tidak, terima kasih." Mengapa? Karena itu tidak selaras dengan kisah Anda. Anda tidak melihat diri Anda sebagai jenis orang yang menggunakan kokain. Anda bisa memberikan segala macam alasan untuk menolaknya. Apa sebuah alasan itu? Ia adalah sebuah kisah. Akankah Anda memejamkan mata, mengepalkan tangan, dan memohon kepada saya untuk menjauhkan kokain itu? Mungkin tidak. Anda tidak perlu mengeluarkan kekuatan kehendak untuk hal yang satu ini. Tetapi apakah hal yang sama akan terjadi pada steak yang lezat? Terutama jika Anda sedang lapar. Misalnya, Anda adalah jenis orang yang doyan steak. Sekarang, apa yang terjadi? Pergumulan. Dikeluarkannya kekuatan kehendak. Kecuali jika Anda adalah vegetarian. Nah, itu kisah lain. Anda akan menjawab tidak tanpa harus mengeluarkan kekuatan kehendak. Dengan mudah Anda akan mengacukan steak lezat itu. Kisah berubah, perilaku berubah. Permainan adalah kisah yang lain, kisah yang menyenangkan. Semua ilmu pengetahuan yang keren itu memang hebat. Tetapi marilah kita bicara tentang kehidupan. Mengapa pekerjaan Anda tidak menyenangkan? Jawabannya sederhana saja. Pekerjaan seperti yang kita kenal di masa kini adalah permainan yang benar-benar menyebalkan. David Foster Wallace pernah berkata, jika Anda kebal terhadap kebosanan, secara harfiah, tidak ada yang tidak bisa Anda capai. Dalam banyak cara, ini sangat benar. Jika Anda tidak pernah bosan, Anda satu langkah lebih dekat untuk menjadi sebuah komputer. Komputer melakukan segala macam hal yang membosankan untuk kita. Dan
Mereka melakukannya dengan sangat baik dan cepat. Komputer tidak membutuhkan permainan. Mereka tidak menjadi bosan atau kehilangan motivasi. Meskipun demikian, kita merancang kantor kita seakan-akan kita ini adalah mesin. Padahal kita bukan mesin. Jane McGonigal, seorang peneliti dan perancang permainan, mengatakan bahwa menurut sifatnya, efisiensi itu termasuk menghilangkan permainan dari rancangan kerja. Dengan kata lain, kita menyingkirkan kesenangan dari pekerjaan. Karl Marx banyak keliru dalam hal-hal ekonomi. Tetapi, sekarang kita menyadari ia juga benar untuk beberapa hal. Ketika kita menyingkirkan hubungan emosional dari orang-orang dengan pekerjaannya dan memperlakukan mereka seperti mesin belaka, itu menghabiskan energi, itu mematikan jiwa. Bisakah kita mengembalikan unsur emosional itu? Tentu saja. Sejujurnya, itu tidak sulit. Innovation Alignment Team dari Yale University, bagian dari masyarakat wirausaha mahasiswa, ingin melihat apakah mereka bisa meningkatkan jumlah mahasiswa yang membersihkan tangannya dengan cairan disinfektan setelah makan di kafetaria sekolah. Apakah mereka memborbardir mahasiswa dengan informasi atau melobi administrator sekolah untuk membuat aturan yang mewajibkannya? Tidak. Mereka memutuskan untuk menjadikannya sebagai tindakan yang menyenangkan. Mereka memasang beberapa pengeras suara dan sebuah iPod ke alat penuang cairan disinfektan. Ketika seseorang menggunakannya, alat penuang itu akan mengeluarkan suara keberhasilan, seperti suara di permainan video ketika pemain berhasil mencetak angka. Sebelum pengeras suara itu dipasang, 13 mahasiswa menggunakan alat penuang itu. Sesudah dipasang, 91 mahasiswa menggunakannya. Satu kiat kocak saja untuk menjadikannya sebagai tindakan yang menyenangkan, meningkatkan penggunaan alat itu sampai 7 kali lipat, nyaris secara langsung. Kita bisa menerapkan taktik permainan ini ke dalam kehidupan dan mengubah saat-saat yang membosankan menjadi saat yang menyenangkan. Bisakah ini menjadikan kita lebih berteguh dan menjuruskan pada kesuksesan dalam hidup? Oh iya, pekerjaan tidak harus menjadi permainan yang menyebalkan. Jadi, mari kita pelajari mengapa pekerjaan itu menyebalkan, mengapa permainan itu menyenangkan, dan bagaimana caranya mengubah yang pertama menjadi yang kedua. Ayo, mari kita memainkan sistem. Whiny neutered goat fly. Hafalkan di pikiran Anda. Anda baru saja mempelajari kesamaan yang ada di semua permainan yang baik. WNGF. Ini adalah singkatan dari winnable, bisa dimenangkan, memiliki tantangan yang novel atau baru, goals, tujuan, dan memberikan feedback atau umpan balik. Setiap kali sesuatu membuat Anda frustasi, mungkin ada sesuatu yang kurang dari keempat hal ini. Mari kita cermati satu persatu. Winnable, bisa dimenangkan. Permainan yang baik dirancang untuk bisa dimenangkan. Orang tidak membuat permainan yang tidak bisa dimenangkan. Setiap permainan mempunyai aturan yang jelas. Secara intuitif, kita mengetahuinya, dan itu membuat kita merasa sangat positif tentang peluang kita kalau saja kita mau bertahan. Kita mempunyai alasan yang bagus untuk optimis. Permainan menjadikan kita sebagai orang yang sanggup lulus ujian BUTS seperti James Waters. Optimisme yang bisa dibenarkan ini membuat hal-hal yang sulit menjadi menyenangkan. Permainan seringkali lebih sulit dibandingkan kehidupan nyata. Tetapi,
Permainan akan menyenangkan bila sulit dan akan membosankan bila mudah. Penelitian Nicole Lazzaro menunjukkan bahwa kegagalan kita terjadi sebanyak 80% dalam total waktu yang kita gunakan untuk permainan. Jane McGonigal menjelaskan, sekitar 4 dari 5 pemain tidak menyelesaikan misinya. Kehabisan waktu, tidak menguak teka-teki, kalah berkelahi, gagal meningkatkan nilainya, hancur terbakar, atau mati. Ini membuat kita bertanya-tanya, apakah para pemain itu menikmati kegagalan? Ternyata iya. Ketika kita memainkan sebuah permainan yang dirancang dengan bagus, kegagalan tidak mengecewakan kita. Ini justru membuat kita bahagia secara spesifik, bersemangat, berminat, dan terutama optimis. Dengan memahami konsep ini, penggunaan bingkai permainan di ujian BATS akan sangat masuk akal. BATS bisa dimenangkan. Sudah ada orang-orang yang lulus. Orang yang mencabut regulator oksigen dari mulut Anda di bawah air adalah orang yang juga akan menyelamatkan Anda jika Anda benar-benar mulai tenggelam. Lalu, mengapa orang-orang gagal? Mereka panik. Mereka lupa bahwa itu adalah permainan. Mereka pikir mereka akan mati. Joe Simpson tidak tahu apakah ia akan bisa menyintas gunung. Tetapi ia bisa mencapai batu penanda berikutnya dalam 20 menit. Permainan itu bisa dimenangkan dan itu membuatnya bisa terus maju. Akibatnya, Anda memiliki kendali dalam permainan. Apa yang Anda lakukan akan penting. Tindakan-tindakan Anda akan menciptakan perubahan. Jadi Anda tahu bahwa waktu Anda telah digunakan dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa perasaan memiliki kendali bisa menghilangkan stres. Bahkan ketika Anda hanya merasa bahwa Anda memiliki kendali, stres akan menurun. Di sisi lain, kantor seringkali terasa seperti sebuah permainan yang tidak bisa dimenangkan. Anda tidak merasa bahwa Anda memiliki kendali. Anda tidak merasa bahwa apa yang Anda lakukan akan menciptakan perubahan. Siapa yang mau memainkan permainan seperti itu? Penelitian yang dilakukan Dan Ariely menunjukkan bahwa ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sia-sia atau tidak ada gunanya, motivasi dan kebahagiaan pun akan menurun tajam. Kita menjadi seperti anjing-anjing dalam percobaan Seligman. Tetapi Anda bisa memperbaiki keadaan ini. Mungkin Anda tidak bisa merombak cara kerja seluruh perusahaan. Tetapi seperti Joe Simpson, Anda bisa membuat sendiri sebuah permainan yang bisa Anda menangkan. Anda bisa membuat permainan untuk belajar sebanyak mungkin di kantor agar Anda siap untuk menduduki posisi yang kosong. Atau mungkin Anda ingin lebih bagus dalam melakukan presentasi atau mendapatkan keterampilan baru lainnya. Semua ini adalah permainan yang bisa dimenangkan. Sekarang, bagaimana jika bos Anda membenci Anda? Atau Anda mengalami diskriminasi di kantor? Permainan ini tidak bisa dimenangkan. Jadi, tinggalkan permainan ini. Carilah permainan lain yang bisa Anda menangkan. Novel, tantangan yang baru. Permainan yang baik akan selalu mempunyai tingkatan yang baru, musuh yang baru, pencapaian yang baru. Otak kita menyukai hal-hal yang baru, dan permainan yang baik akan memastikan kita selalu dirangsang oleh sesuatu yang sedikit berlainan, yang mengasah perhatian kita.
Permainan melibatkan kita dengan tantangan. Permainan dirancang untuk menciptakan apa yang disebut oleh peneliti Mihaly Csikszentmihalyi sebagai aliran, di mana kita cukup terlibat dalam sesuatu untuk melupakan jalannya waktu. Kita tidak pernah bosan atau merasa terbebani karena permainan yang baik memiliki keseimbangan yang sempurna dari sulit tetapi tidak terlalu sulit, mudah tetapi tidak terlalu mudah. Dan ketika kita semakin membaik, tingkat kesulitan permainan meningkat. Kita selalu terus meregangkan kemampuan untuk terus terlibat. McGonigal menjelaskan, penelitian Csikszentmihalyi menunjukkan bahwa kombinasi dari tujuan yang dipilih sendiri, rintangan yang dioptimalkan secara pribadi, dan umpan balik terus-menerus yang menjadi struktur esensial dari sebuah permainan akan paling bisa diandalkan untuk menciptakan aliran yang paling efisien. Permainan adalah sumber aliran yang sangat nyata, tulisnya. Dan bermain adalah aliran pengalaman yang luar biasa bagus. Joe Simpson mempunyai banyak tantangan. Tungkai kaki yang remuk, makanan yang tidak ada, dan air yang sedikit. Gunung juga menyediakan banyak hal yang baru, jurang, salju, dan bebatuan. Simpson terus menghadapi tingkatan baru yang terus membumbui permainannya. Sekarang, pikirkan kembali hari pertama Anda dipekerjakan yang baru. Hari pertama Anda di pekerjaan yang baru. Itu jelas tidak membosankan. Ada begitu banyak yang harus dipelajari, begitu banyak hal yang baru dan berbeda untuk dikuasai. Mungkin agak terlalu membebani, tetapi semuanya baru dan menantang. Saya menduga 6 bulan kemudian semua itu terhenti. Sekarang semua itu terasa seperti bermain di tingkat permainan yang sama selama 10 jam sehari, 5 hari seminggu, selama bertahun-tahun. Itu bukan lagi permainan yang menyenangkan. Tempat kerja mengharapkan Anda untuk bekinerja dengan baik di pekerjaan Anda, dan itu masuk akal. Tetapi itu akan seperti permainan yang bisa Anda lakukan dengan terlalu baik. Itu membosankan. Permainan yang bagus akan memiliki angka kegagalan 80% untuk mengilhami Anda agar terus bekerja. Tetapi kantor tidak menyukai kegagalan. Tidak adanya kegagalan berarti tidak ada yang menyenangkan. Dan begitu banyak pekerjaan yang sama sekali tidak memberi tantangan. Lalu, bagaimana mungkin orang mengharapkan keterlibatan dari pegawai? Kabar gembiranya, sebagian dari hal ini ada di tangan kita. Penelitian menunjukkan seringkali kita tidak melakukan apa yang membuat kita sangat bahagia. Kita melakukan apa yang mudah. Seperti ketika kita merasa tidak ingin pergi bersama teman-teman, tetapi kita tetap pergi. Lalu kita mengalami kesenangan. Kita pikir kita ingin istirahat, tetapi sebenarnya yang kita inginkan adalah jenis tantangan yang lain. Kita mendambakan kemudahan, tetapi stimulasilah yang sebenarnya membuat kita senang. Kita berusaha mengurangi pekerjaan, lebih sedikit bekerja, lalu pulang. Ini adalah tanda-tanda dari burnout, kehabisan energi dan semangat. Untuk menciptakan keterlibatan, kita tidak perlu mengurangi. Kita perlu menambah tantangan yang baru. Berikut adalah contoh yang lucu dari Profesor Dan Ariely dari Duke University. Pillsbury mulai membuat campuran bahan pembuat cake
pada 1940-an, tetapi tidak terlalu laku. Dan ini tidak masuk akal. Campuran itu mempermudah segalanya. Lalu, perusahaan menyadari bahwa membuat cake bukanlah beban penderitaan. Cake mengandung makna. Cake menunjukkan cinta. Jadi, ketika Pillsbury membuat campuran yang tidak terlalu sederhana, di mana orang harus menambah sendiri telurnya, penjualannya meningkat drastis. Oleh sebab itu, untuk menjadikan pekerjaan sebagai sesuatu yang menyenangkan, tambahkanlah tantangan. Agar sesuatu menjadi bermakna, pada akhirnya Anda harus membuat ciri Anda sendiri untuk terlibat. Jika permainan Anda bisa dimenangkan, jika Anda mempunyai kendali, jika permainan itu menantang Anda tanpa menjadi terlalu terbebani, Anda akan lebih menikmatinya. Goals atau tujuan. Apakah itu Mario yang menyelamatkan sang putri? Atau prajurit Special Ops yang membunuh semua musuhnya di edisi terbaru dari Call of Duty? Permainan yang baik memiliki kejelasan tentang apa yang harus Anda lakukan untuk menang. Tujuan itu membuat Anda tetap fokus dan menuntut pembuatan keputusan. Joe Simpson menetapkan batasan waktu 20 menit kepada dirinya sendiri untuk mencapai penanda berikutnya. Batas itu tidak wajib, tetapi memberi bingkai kerja untuk menilai sukses atau gagal dalam permainannya. Mengacu kembali kepada apa yang dikatakan oleh Tyler Cowen, ini mengubah kekacauan hidup menjadi sebuah kisah yang koheren. Dalam lingkungan kantor, ada tujuan-tujuan yang pasti. Tapi, apakah itu juga merupakan tujuan Anda? Ketika perusahaan mendapatkan apa yang diinginkannya, apakah Anda selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan? Tidak banyak. Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan sampai Anda meluangkan waktu untuk memutuskan apa yang Anda inginkan. Tujuan bisa terasa menakutkan. Kita tidak ingin gagal, jadi seringkali kita tidak menetapkan tujuan. Tetapi jika Anda membuat permainan Anda bisa dimenangkan, menetapkan tujuan tidak akan terlalu menakutkan. Dalam permainan, kegagalan tidak menjadi masalah. Seperti yang telah ditemukan oleh Nicole Lazzaro, kegagalan dalam permainan hanya menjadikan segalanya lebih menyenangkan. Feedback atau umpan balik. Jika Anda melakukan sesuatu dengan benar, sebuah permainan akan menghadiahi Anda dengan poin atau kemampuan tertentu. Jika Anda melakukan sesuatu yang keliru, Anda dihukum. Dan keduanya terjadi dengan cepat. Penulis Aaron Dignan memperhatikan bahwa Anda selalu tahu di mana posisi Anda dalam sebuah permainan, bagaimana kinerja Anda, dan apa yang perlu Anda lakukan untuk berkinerja lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa hal yang paling memotivasi adalah kemajuan dalam pekerjaan yang bermakna. Pekerjaan di pusat panggilan telepon bisa sangat membosankan. Orang-orang menolak telepon Anda dan bersikap kasar, dan Anda harus terus membaca naskah yang sama berulang-ulang terlepas dari semua penolakan yang Anda terima. Tetapi Adam Grant, yang sudah Anda temui di bab 2, menemukan cara sederhana untuk menyemangati para pekerja di pusat panggilan telepon sebuah universitas. Ia mendatangkan seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa
berkat upaya para pekerja di pusat panggilan telepon itu. Mahasiswa itu menceritakan betapa besar artinya pekerjaan mereka baginya dan betapa ia sangat bersyukur. Para pekerja itu mendapatkan umpan balik. Mereka melihat bahwa apa yang mereka kerjakan itu sangat bermakna. Hasilnya, jumlah donasi yang berhasil mereka dapatkan setelah kunjungan itu berjumlah 5 kali lipat lebih banyak. Kemajuan yang Anda lihat tidak perlu besar, tetapi yang ditemukan oleh Profesor Teresa Amabile dari Harvard, penelitian kami di perusahaan-perusahaan mengungkapkan bahwa cara terbaik untuk memotivasi orang sehari-hari adalah dengan memungkinkan kemajuan. Bahkan kemajuan-kemajuan yang kecil. Sebenarnya, data menunjukkan bahwa kemenangan kecil yang konsisten malah lebih baik dalam memunculkan kebahagiaan dibanding kemenangan besar yang hanya sesekali. Kepuasan hidup 22% lebih besar bagi mereka yang terus mendapatkan pencapaian kecil dibandingkan mereka yang hanya mengungkapkan minat pada pencapaian besar. Napoleon pernah berkata, seorang prajurit akan berperang dengan keras dan lama untuk sepotong pita berwarna. Hadiah yang diberikan oleh permainan seringkali tidak lebih dari sebuah lencana yang manis atau animasi yang lucu. Tetapi hal-hal kecil yang konyol itu membuat Anda terus bermain. Merayakan kemenangan-kemenangan kecil adalah kesamaan yang dimiliki oleh para penyintas yang memiliki keteguhan. Ini juga merupakan salah satu alasan dari keberhasilan Alcoholic Anonymous. Tidak minum alkohol dalam satu hari adalah sebuah kemenangan kecil. Dan seperti yang ditunjukkan oleh sebuah makalah dalam American Psychologist, setelah satu kemenangan kecil dicapai, upaya-upaya akan digerakkan untuk mencapai kemenangan kecil berikutnya. Permainan yang baik membuat Anda terus bermain dengan sering memberi umpan balik secara langsung. Tetapi, bagaimana dengan pekerjaan? Anda mendapatkan penilaian kinerja setahun sekali. Seperti yang dilaporkan oleh Jane McGonigal dalam bukunya, kajian-kajian menunjukkan banyak eksekutif tingkat C memainkan permainan komputer di tempat kerja. Mengapa? Agar merasa lebih produktif. Betapa ironisnya. Jadi, Anda membutuhkan cara yang lebih baik untuk mendapatkan nilai yang lebih baik di permainan pekerjaan Anda. Amabile menganjurkan untuk meluangkan sedikit waktu di penghujung hari untuk bertanya kepada diri sendiri, apa satu hal yang bisa saya lakukan untuk membuat kemajuan di pekerjaan yang penting esok hari? Ini akan memberi sebuah tujuan yang ingin Anda capai. Beri gagasan yang jelas kepada diri sendiri tentang bagaimana Anda akan mengukur untuk atau mencapai itu. Seperti 20 menitnya Joe Simpson, Anda akan sudah berada di jalan ke sebuah sistem yang memotivasi Anda. Jika tujuan Anda adalah kenaikan gaji atau jabatan, carilah umpan balik. Secara konsisten, berkomunikasilah dengan bos Anda dan lihat bagaimana kinerja Anda. Seperti yang telah Anda lihat di bab 2 pada kajian Jeffrey Pfeffer, menjilat atasan akan membantu Anda. Tetapi, Anda bisa menjilat dengan tulus dan mendapatkan nilai dari bos dengan teratur menanyakan pandangannya terhadap kinerja Anda. Dan bagaimana Anda bisa meningkatkan kinerja Anda. Jika Anda adalah bos dan seorang pegawai terus-menerus bertanya, bagaimana saya bisa membuat hidup Anda menjadi lebih mudah? Apa jawaban Anda? Nah, Anda paham kan? Sangatlah mudah untuk menjadikan pekerjaan sebagai permainan. Anda tidak harus banyak mengubah apa yang Anda lakukan.
Anda hanya perlu mengubah sudut pandang. Tetapi itulah sebabnya banyak dari kita tidak melakukannya. Rasanya agak konyol. Permainan mungkin tampak seperti kekanak-kanakan dan sepele. Tetapi ketika Anda meluangkan waktu untuk melihat seberapa banyak permainan yang diam-diam telah tersembunyi dalam hal-hal yang Anda lakukan dengan penuh gairah, kekuatan dari sudut pandang ini bukanlah hal yang kekanak-kanakan. Apakah Anda lebih banyak berjalan karena Fitbit Anda? Apakah permainan fantasi football menjadi pekerjaan paruh waktu Anda yang Anda nikmati? Saya mempunyai seorang teman yang mengambil penerbangan pulang dari Jepang ke California, sengaja ke arah yang salah, hanya karena ia harus mendapatkan status pelanggan penerbangan platinum eksekutif. Dan ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan status itu. Permainan memunculkan kecanduan. Jika Anda menyiasati pekerjaan menjadi permainan, Anda bisa menemukan kesuksesan dan kebahagiaan dengan siklus umpan balik yang positif. Seperti yang dikatakan oleh McGonagall, jelas ini adalah permainan yang Anda menangkan, bahkan jika Anda kalah. Anda juga bisa menggunakan sudut pandang permainan untuk naik ke tingkat di area kehidupan yang lain. Menjadi seorang pasangan, orang tua, teman, dan tetangga akan mendapatkan manfaat dari penggunaan WNGF. Melakukan apa yang bisa dimenangkan, mempunyai tantangan dan tujuan yang baru, dan menyediakan umpan balik. Lagi pula, permainan selalu menyenangkan jika dimainkan bersama orang lain. Joe Simpson telah melakukan hal yang mustahil. Selama perjuangannya di gunung, ia telah menghadapi kesulitan yang tak terbayangkan. Pada saat ia berkumpul kembali dengan Simon, beratnya hanya 50 kg. Tungkai kakinya membutuhkan 6 pembedahan. Tetapi Joe kembali naik gunung. Itulah yang namanya keteguhan. Entah itu optimisme, makna, atau sebuah permainan sederhana. Kisah dalam kepala Anda selalu merupakan jawaban dari ketabahan. Tetapi, sebelum kita menutup pembahasan tentang keteguhan, kita perlu melihat sisi lain dari koin yang sama. Seperti yang pernah dikatakan oleh W.C. Field, jika pada awalnya Anda tidak berhasil, coba lagi, lalu menyerah. Tidak ada gunanya menjadi orang yang betul-betul dulu untuk perkara itu. Kita telah melihat manfaat dari keteguhan. Tiba waktunya untuk melihat sisi yang baik dari tindakan menyerah. Berlanjut ke bab 3 episode berikutnya.